Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Gunawan dari jurusan Teknik Industri. Bersama bersama rekan saya ingin berdiskusi tentang Pancasila dalam dunia pendidikan berkualitas. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Anissa Rizkia. Saya alumni dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan pendidikan. Gitu. Jadi saya diminta untuk berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan Pancasila. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang Pancasila dan perannya dalam pendidikan? Ya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang juga berperan besar ya sebagai landasan pendidikan. Pancasila itu menjadi pedoman dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai kebangsaan gitu. Jadi peran Pancasila itu dalam pendidikan sebenarnya cukup penting karena dia bisa membentuk karakter generasi muda yang bisa menjadi lebih bermoral, berbudaya, demokratis dan berkeadilan gitu. Serta mengembangkan etika dan moral dari setiap individu, siswa dan mahasiswa di Indonesia. Baik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini? Kalau untuk nilai-nilai sistem pendidikan di Indonesia nih bisa dilihat dari berbagai aspek sih, dari pembelajarannya, terus dari kegiatan di sekolah seperti ekstrakurikuler dan pendidikan berkarakternya gitu. Sebenarnya dari dalam pembelajaran itu bisa dilihat dari mata pelajaran, dari dalam mata pelajaran seperti masuk ke pendidikan kewarganegaraan. Itu pendidikan kewarganegaraan itu sudah eh, dipelajari sejak kita sudah sekolah dasar sampai SMA gitu. Dan pembelajaran itu harusnya dilakukan dengan metode yang menarik ya, terutama untuk anak sekolah dasar, biar biar apa? Biar menyenangkan gitu dan tertarik dengan Pancasila di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencapai pendidikan berkualitas? Baik, tantangan yang dihadapi dalam mencapai pendidikan berkualitas, terutama khususnya di Indonesia ya, itu pertama adalah keterbatasan akses pendidikan. Kalau misalkan di kota-kota besar, untuk akses pendidikan itu lebih mudah dibanding di pedesaan. Dan pedesaan itu pun terbagi. Ada pedesaan yang memang mudah, ada juga yang sulit. Semakin jauh dari pusat kota akan semakin sulit akses pendidikannya. Jadi itu nanti apa ya, menyulitkan eh, siswa dan bukan menyulitkan siswa, menyulitkan anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa bersekolah gitu. Seperti yang tadi saya bilang, semakin jauh dari perkotaan akan semakin sulit aksesnya karena eh, apa ya, ada kesenjangan pendidikan seperti jumlah sekolah, meskipun ada sekolah tapi fasilitasnya tidak memadai, itu menjadi lebih sulit gitu. Terus untuk kurikulum juga ada perbedaan karena setiap berapa tahun, mungkin 5 tahun sekali ada kurikulum yang berbeda. Jadi otomatis dari pendidikannya juga adaptasi lagi dengan kurikulum yang apa ya, kurikulum yang ditetapkan gitu. Terus juga ada selain dari kesenjangan pendidikan juga ada tentang guru. Jadi kualitas guru juga belum optimal. Kualitas guru belum optimal itu berpengaruh juga biasanya dari penghasilan. Ada sebagian guru yang memang loyalitas mengajar, tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi kalau misalkan untuk guru-guru yang di daerah terpencil itu masih belum optimal karena masih minim SDM-nya juga. Tidak semua orang yang di desa terpencil itu ingin menjadi guru dan tidak semua guru yang ada di perkotaan besar mau menjadi atau mau mengajar di pedesaan-pedesaan terpencil. Jadi itu akses yang sulit dari akses
akses jalanan menuju ke sekolahnya sulit, untuk mendapatkan gurunya sulit, fasilitasnya pun juga sulit. Itu tantangan terbesarnya sejauh yang saya tahu ya. Itu aja sih yang paling sulit. Gitu. Teknologi untuk penggunaan teknologi juga agak sulit. Seperti pernah kejadian tahun 2020 waktu kita COVID itu, Ya, ada sekolah yang bisa memfasilitasi memfasilitasi untuk internet atau seperti apa enggak. Tapi kalau misalkan di luar kota, di desa-desa, itu juga agak sulit. Kalau misalkan, jadi mereka mau nggak mau ya harus datang ke sekolah. Kalau misalkan mereka harus lewat online sekolahnya, lewat daring, itu pun keterbatasan di sinyal. Bagaimana Anda menilai aksesibilitas pendidikan di daerah Anda? Apakah ada perbedaan antara kelompok masyarakat? Ya, baik. Saya tinggal di kabupaten yang bisa dibilang cukup besar, di Kabupaten Bogor. Jadi untuk aksesibilitas pendidikan di daerah saya itu cukup setara ya dengan kota-kota besar gitu. Jadi tidak ada halangan, tidak ada kesulitan, dan tidak ada perbedaan antara masyarakat. Mungkin beda di antara sekolah negeri dan swasta aja, tapi untuk fasilitas, akses, sarana dan prasarana pendidikan itu hampir sama. Apa peran masyarakat dalam mendukung Apa peran masyarakat dalam mendukung pendidikan berkualitas? Ya, masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan berkualitas, seperti mendukung sekolah. Kayak masyarakat tuh dapat mendukung sekolah dengan menyediakan sumber daya. Berarti kan sumber dayanya itu seperti guru, terus juga muridnya, dan juga masyarakat itu dapat mengembangkan, khususnya orang tua ya, mengembangkan karakter siswa dengan menyediakan contoh yang baik dan mengajarkan nilai-nilai yang penting juga dari keluarga dan juga di lingkungan sekolah. Selanjutnya, bagaimana pendidikan berkualitas dapat berkontribusi terhadap pencapaian pendidikan berkualitas? Ya, pendidikan berkualitas dapat berkontribusi terhadap pencapaian pendidikan yang perlu apa ya? Pendidikan berkualitas dapat berkontribusi karena dapat menjamin aksi pendidikan yang layak bagi semua orang. Jadi kayak pendidikan berkualitas itu bisa membantu menciptakan masa depan yang lebih baik, meningkatkan indeks pembangunan manusia, membantu membina Indonesia yang berkelanjutan dan merata. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar yang Anda ketahui? Baik, contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar itu jika kita dari sila pertama dulu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa mengawali kegiatan belajar mengajar dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi itu bisa sebagai refleksi untuk menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Karena kan Indonesia juga beragam ya agamanya gitu kan. Lalu mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan yang berbeda-beda itu, jadi bisa meningkatkan dan mengembangkan toleransi terhadap setiap agama yang dianut gitu. Lalu pada sila kedua yang di kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita bisa mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi dan kepedulian terhadap sesama manusia melalui kegiatan belajar mengajar. Lalu pada persatuan Indonesia bisa mengembangkan eh, apa ya, mengajak siswa-siswa untuk lebih tertarik kepada sejarah dan budaya Indonesia agar mengembangkan kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas nasional kita sebagai warga negara Indonesia. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu bisa mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi untuk hidup berdemokrasi itu tidak hanya setiap 5 tahun sekali, tapi itu harus hidup setiap hari secara demokrasi. Jadi bisa mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis,
dan membuat keputusan yang bijaksana dalam setiap mengambil keputusan gitu. Dan pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, eh, itu bisa mengembangkan kemampuan siswa untuk berkontribusi mengatasi isu-isu sosial dan mengembangkan keadilan sosial. Baik, sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda pribadi terkait pendidikan berkualitas di sekolah atau institusi Anda? Pengalaman pribadi saya dari sekolah sejak taman kanak-kanak sampai saya kuliah, eh, untuk prasarananya sih dan sarananya ini ya cukup baik ya. Karena lagi-lagi mungkin karena saya tinggal di kabupaten besar gitu. Jadi kalau fasilitas yang saya rasakan selama bersekolah itu cukup baik. Dari seperti mungkin yang agak kurang itu eh, masih berkaitan dengan siswanya sendiri, seperti buang sampah sembarangan gitu kan. Karena sekolah belum terlalu sebersih itu. Mungkin karena masih banyak siswa yang beranggapan punya eh, petugas kebersihan sekolah gitu. Jadi rasa tanggung jawab siswa masih kurang di situ. Tapi untuk fasilitas eh, cukup, terutama dalam pendidikan, dalam pelajaran komputer, itu fasilitas cukup memadai di situ. Pendidikan juga memadai. Guru-guru waktu saya sekolah juga sering datang, jarang ada kelas kosong waktu sekolah itu. Dan di perguruan tinggi saya juga, di universitas saya juga itu sarana dan prasarananya baik Kak, gitu. Jadi untuk apa sarana prasarana baik, cuman dalam kesadaran membuang sampah itu cukup berkurang, cukup kurang. Ya itu masih minim banget sih untuk buang sampah. Untuk buang sampah tuh karena lagi-lagi siswa meskipun memang sudah diajarkan ya dari SD itu untuk ada piket sekolah gitu kan, tapi tetap aja masih kurang. Tapi kalau untuk sarana dan prasarana baik itu mungkin karena saya di kabupaten yang besar ya. Tapi kalau di kabupaten kecil saya kurang tahu juga seperti apa. Apakah sama seperti yang saya rasakan gitu. Tapi mungkin kalau di lingkungan saya untuk sekolah negeri itu agak sulit dibanding sekolah swasta. Sedangkan untuk di kota-kota besar itu lebih banyak sekolah negerinya dibanding yang sekolah swasta. Baik, untuk para pertanyaan terakhir, apa harapan Anda untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Semoga pendidikan Indonesia lebih baik, baik dari kurikulumnya, dari kualitas guru, dari kualitas siswanya juga. Dan saya berharap semua anak di Indonesia itu bisa memiliki kesempatan dalam menerima pendidikan yang baik. Jadi bukan hanya untuk kalangan atas dan menengah aja yang bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tapi semua kalangan. Dari kalangan bawah sampai yang paling bawah pun bisa mengalami bisa mengalami pendidikan yang baik lah, memiliki pendidikan yang baik. Jadi biar bisa apa ya? Sama rata? eh, Ya biar bisa dapat rata rata pendidikan gitu. Jadi tidak ada yang buta huruf, tidak ada yang tidak bisa menghitung seperti itu. Jadi tenaga pendidik juga berkualitas gitu kan. Guru nyaman, murid nyaman gitu. Dan hmm, pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerjanya gitu. Jadi eh, apa ya, lingkungan belajarnya juga nanti aman, nyaman, cocok untuk siswa gitu. Terima kasih banyak, Saudara Nanda, atas informasinya. Demikian diskusi wawancara ini akan kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ridwan. Ya, sama-sama.